Baik, Pak Satrio, dimulai saja webinarnya. Selamat pagi, Bu Jero Sarju, Profesor Anita Ali, Kak Robinson Sinurat, Bu Yolanda, dan teman-teman. Baik, bekerjasama dengan Universitas Sanata Dharma, dari Prudensia Foundation berbahagia mengadakan webinar pada hari ini. Pada webinar kali ini, kami mengangkat topik yang sangat luar biasa, yaitu Doing the Best in Education During the Pandemic, yang berarti melakukan pendidikan terbaik selama pandemi. Pandemi bukan penghalang bagi kita untuk terus belajar, melainkan momentum untuk menemukan terobosan baru dalam pembelajaran. Pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun, salah satunya adalah pembelajaran jarak jauh yang secara tidak langsung menuntut kita untuk lebih kreatif. Nah, sering nih kita diberikan tugas oleh dosen untuk membuat video pembelajaran, supaya pembelajaran semakin menyenangkan di tengah pandemi COVID-19. Tentu sangat lengkap jika kita mulai acara webinar hari ini dengan berdoa. Doa pembuka dipimpin oleh Bruder Sarju. Saya persilakan Bruder untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Sinta. Saya akan memulai doa dengan cara Katolik. Sementara untuk teman-teman yang beriman kepercayaan, baik teman-teman, saya akan memulai doa dengan cara Katolik. Sementara untuk teman-teman yang beriman kepercayaan lain, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta, keindahan, keharmonisan alam ciptaanmu merupakan keagunganmu yang nyata bagi kami. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu yang istimewa ini. Kami juga bersyukur atas anugerah kesehatan, semangat, dan kegembiraan yang masih Kau limpahkan untuk kami semua hingga pagi hari ini. Terima kasih juga karena kami Kau pertemukan dengan Profesor Anitali, Bang Robinson, pribadi yang Kau utus untuk kami pada pagi hari ini. Juga Kau pertemukan dengan pribadi-pribadi yang berperan dalam Yayasan T Providensia. Kami mohon berkat-Mu bagi kami, terutama kaum muda yang hadir dalam webinar ini, supaya kami dengan sepenuh hati, dengan semangat dan kehendak yang kuat, Kau mampukan menangkap terang pengetahuan dan juga pengalaman yang akan kami terima melalui kedua pembicara kami. Semua ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bruder Sarju yang telah berkenan memimpin doa kita. Oh iya teman-teman, setelah Profesor Anitali menyampaikan sharing nanti, kita akan mengadakan kuis. Jangan lupa teman-teman untuk mengikuti kuis, dan guna nilai kuis tersebut akan dipilih 3 skor terbaik untuk memenangkan buku karya dari Kak Robinson Sinurat. Nah, hari ini Yayasan De Prudensia yang telah bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Anitali. Untuk lebih jauh mengenal Profesor Anitali, saya paparkan mengenai penghargaan yang sudah beliau dapatkan. Beliau adalah guru besar pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada tahun 1996, beliau menjadi profesor tamu di SMEO di Singapura. Beliau juga pernah menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Asia dan Kanada. Beliau dianugerahi penghargaan SMEO Jasper Fellowship pada tahun 2000 oleh pemerintah Kanada untuk kategori penelitian terbaik untuk studi penelitiannya pada kurikulum Inggris 1994.
Pada tahun 2011, beliau adalah seorang peneliti tamu di UC Berkeley pada program akademik Recharging Grant dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau telah menerbitkan beberapa buku dan banyak artikel tentang pendidikan. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman, banyak penghargaan serta pengalaman Profesor Anitali di dunia pendidikan. Supaya sharing berjalan dengan baik dan lancar, saya membacakan peraturannya terlebih dahulu. Peserta dimohon untuk mematikan mikrofon saat narasumber memberikan sharing, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui room chat. Pertanyaan bisa ditanyakan sebelum sharing selesai. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing narasumber. Baik Profesor Anitali, saya persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi, Pak Satrio, Bu Dersarju, Bu Yolanda, teman-teman scholar semua. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi, Profesor Anitali. Hadir pada hari ini. Senang sekali ini ada 300 yang ada dalam Zoom ini ya. Ini luar biasa para scholar, Dei Providentia Scholar yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan sesi hari ini, luar biasa. Baik, saya akan presentasi dari ya. Memang pandemi ini sangat menantang ya kita semua dan sudah mengubah pendidikan, pola dan prosesnya, sehingga pasti semua teman-teman di sini harus ini ya online learning ya, karena masih belum dimungkinkan untuk kuliah di kampus untuk tatap muka, sehingga harus tatap maya. Baik, saya akan presentasi ini dan nanti mohon teman-teman juga berpartisipasi ya. Ini kampus saya, jadi saya bukan di Widya Mandala. Nah, silakan selama ini aplikasi daring apa yang Anda gunakan selama PJJ? PJJ itu maksudnya pembelajaran jarak jauh. Selama remote learning ini Anda sudah pakai aplikasi apa saja? Silakan ketik menti.com, kemudian masukkan kode. Kodenya itu 9093872. Silakan. Sambil saya cari earphone dulu ya. Oke, Google Meet, Zoom, Google Slides ya. Menarik ini ya. Luar biasa teman-teman muda. Kalau ada dosen kebetulan ikut di acara ini bisa juga ya berpartisipasi. Oke, Moodle. Gmeet, oke, WA, oke, LMS. LMS-nya apa? LMS itu kan kategorinya ya, tapi apa nama LMS-nya? Moodle itu, atau Google Classroom itu LMS-nya ya. Oke. WhatsApp bukan LMS ya, WhatsApp itu untuk berkomunikasi. Oke. Wah, luar biasa ini yang sudah berpartisipasi. Oke,
luar biasa. Untuk sementara saya lanjutkan ya. Seperti tadi dikatakan Sinta, teman-teman, ini nanti Anda dengarkan ya, diingat-ingat anunya, apa yang saya sampaikan nanti di akhir itu akan ada kuis pakai Kahoot. Kita akan cari 3 pemenang, nanti diberi bukunya, buku Kak Robinson Sinurat ya. Oke, luar biasa ini. Baik. Nah, ini saya baru temukan ini pedagogy wheel. Jadi selamat datang di era ini. Ini eranya Anda semua, eranya teman-teman muda ini. Karena Anda adalah generasi yang memang kesehariannya itu bermain-main dengan aplikasi-aplikasi ini. Tentunya tidak semua aplikasi digunakan ya. Saya mengamati Facebook itu udah masih dipakai oleh generasi kayak seusian saya, Buder Sarju gitu. Tapi anak-anak muda sudah wegah pakai Facebook ya. Justru karena orang-orang seumuran saya pakai Facebook, jadi anak-anak muda nggak mau lagi pakai Facebook. Tapi masih ada teman dosen saya yang mengajarnya juga lewat Facebook. Jadi menggunakan Facebook sebagai LMS. Nah, demikian banyaknya ini ya aplikasi yang bisa digunakan. It can be overwhelming ya, bisa waduh kok banyak sekali. Tapi tenang, tidak perlu cemas harus menguasai semuanya, tidak. Kita juga pilih ya aplikasi-aplikasi yang memang bermanfaat buat kita atau memang digunakan oleh dosennya, kita gunakan. Kuncinya itu cuma satu, teman-teman. Kuncinya itu kita mau belajar ya. Jangan belum udah takut, waduh apa ini gitu. Ingat saja hari ini. Saya yang usia sudah lebih dari setengah abad ini mau belajar, apalagi kalian yang masih muda. Kalian tuh learning curve-nya itu masih panjang sekali. Usia belajar dan usia untuk membuat kesalahan itu masih pada usia kalian. Nggak apa-apa buat salah. Wong ini juga sesuatu yang baru kok. Saya juga dalam ber-PJJ ini juga banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Justru dari kesalahan itu kita belajar, ya. Dan sekali lagi kuncinya cuma satu, mau belajar dan tidak takut-takut, gitu aja ya, coba aja. Tapi juga yang kedua, kunci kedua juga mesti tahu ini, nggak perlu kita fear FOMO itu ya, fear of missing out. Jangan ngikut-ngikut, waduh semuanya pakai itu, saya harus pakai itu. Dilihat dulu manfaatnya juga ya. Twitter ya saya punya akun tapi saya nggak pakai aktif gitu ya. Ada banyak yang lainnya saya nggak ikut. TikTok itu saya nggak ikut-ikutan, apalagi yang untuk style-style itu saya nggak ikut-ikutan sudah, karena harus membatasi juga, harus mengelola waktu dengan baik ya. Nah, yang belum masuk di sini, ini yang saya belajar dari anak saya, Clubhouse. Ini aplikasi baru, silakan teman-teman coba karena kayaknya ada banyak grup-grup dan percakapan-percakapan yang bagus juga gitu ya, yang bermanfaat. Kemarin saya ikut mendengarkan karena anak saya mendengarkan teman-temannya yang sedang berdiskusi itu. Family business, is it a blessing or is it a curse gitu. Ada pelaku family business juga dan ada yang menolak untuk dimasukkan dalam family business keluarganya. Ya, jadi pembicaraan khas anak muda, antara serius tapi juga nyantai, gaya bicaranya nyantai. Mungkin jauh lebih menarik daripada dosen di kelas ya, dan bisa mendapat banyak insight juga. Itu Clubhouse, nanti Anda cari-cari sendiri itu ya. Dan banyak platform dan aplikasi yang lainnya. Oke. Oke, oh maaf. Ini berikutnya lagi ya, menti lagi ya, masuk kode ini. Seberapa mahir dosen Anda terhadap yang berikut ini. Tapi saya jelaskan dulu yang kiri ini ya. Yang kiri itu ada namanya TPEC. Ya, TPEC itu technological knowledge, P-nya itu pedagogical knowledge, C itu A-nya itu N ya. C-nya itu content knowledge. Content knowledge itu penguasaan materi mereka. Apapun materi yang diajarkan ya. Kemudian pedagogical knowledge itu cara mereka mengajarnya. Kalau di kelas sebelum pandemi ya gimana apa mereka ceramah itu juga ada yang menarik, ada yang membosankan ya. Ada yang orang bisa ceramah satu arah terus tapi menarik, mungkin entah gayanya atau apa gitu.
ada yang pedagogical knowledge-nya dia senang pakai kelompok, ya, aktivitas kelompok, project based learning, inquiry learning, banyak sekali pedagogi. Technological knowledge-nya itu ya pakai platform-platform dan aplikasi itu. Lah, irisan di tengahnya itu adalah menggabungkan ketiganya itu. Oke. Ya, Anda merasa dosen Anda punya penguasaan materi yang baik, ya, hampir mendekati sempurna, ya, 5. Keterampilan pedagogis, ya, begitu-begitu, ya. Keterampilan teknologi, nah itu yang Anda ragukan, ya. Ini sudah saya duga ini. Karena pasti anak-anak muda ini jauh lebih terampil secara teknologi daripada dosennya. Dosen juga ada variasi dosennya, ada spektrum dosen. Ada dosen yang terus mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi untuk pembelajaran, tapi juga ada dosen yang sudah itu mandek, ya, sudah learning curve-nya itu sudah selesai gitu, sudah sulit untuk belajar lagi. Nah, disinilah sekarang pesannya buat orang muda, gitu ya. Buat orang muda, ya kalian tetap harus menghargai dosen. Ya, Anda semua harus menghormati dan menghargai dosen. Tetapi pesannya adalah sumber ilmu pengetahuan Anda itu bukan hanya dosen. Ya, jadi harus mandiri belajar juga, jangan mengandalkan dosen saja. Karena ya dari sini sudah kelihatan, ya, dari kemahiran teknologi mungkin Anda lebih terampil, lebih mahir daripada para dosen. Dan di luar sana, seperti tadi saya tunjukkan dengan pedagogy wheel itu, ada banyak sumber-sumber belajar yang bisa Anda capai sendiri, Anda akses, Anda belajar sendiri, dan Anda punya penambahan-penambahan dan capaian-capaian pengetahuan dan keterampilan di luar mata kuliah yang Anda ambil di kelas, ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga fenomena akhir-akhir ini, ya, beberapa perusahaan itu sudah nggak mempedulikan cari karyawan harus dengan ijazah universitas, ya. Tapi tentunya ini tidak berarti ya sudahlah saya keluar aja dari kampus, saya nggak kuliah aja dari kampus, bukan begitu maksudnya. Tetap aja minimal Anda harus menyelesaikan, ya, S1-nya. Pokoknya program di kampus itu yang sudah Anda masuki, Anda daftar, ya Anda harus selesaikan. Tetapi jangan hanya mengandalkan ijazah saja. Harus punya keterampilan yang lain. Dan pandemi ini justru saat yang sangat tepat untuk Anda belajar yang mungkin melebihi apa yang bisa Anda dapatkan dari kampus, ya. Jadi perlu menjadi independen, ya, otonom juga. Oke, nah ini saya presentasi pakai Mentimeter, presentasi interaktif. Jadi Anda bisa kasih jempol, bisa kalau nggak suka juga bisa begini, ya. Ini presentasi interaktif. Kalau di kelas diminta dosen presentasi, gunakan ini Mentimeter, ya. Tapi kalau Anda gunakan yang gratisan, hanya bisa pakai 2 slide, ya. Tapi nggak apa-apa, 2 slide itu aja dipakai. Sisanya Anda pakai file-file, buka file baru, gitu ya. Kalau ini saya upgrade, saya bayar, ya, karena ini sesuatu yang saya gunakan sering, ya. Jadi semua presentasi saya masukkan ke Mentimeter ini, sehingga presentasinya bisa interaktif, ya. Coba sekali-sekali Anda gunakan ini di presentasi Anda. Pasti ketika di kelas, entah pakai Zoom atau Google Meet, entah dosennya pakai apa, Anda ikuti, Anda pakai presentasi di Mentimeter ini. Gratis, bisa 2 file, ya. 2 slide, maaf, filenya tak terbatas. Oke, oh maaf. Ini cursor saya hilang. Masih kelihatan presentasi saya? Tidak, ya? Bentar, saya share dulu. Oke. Ini cursornya lari. Oke. Nah, udah ngelihat ini? Kasih jempolnya, jempol virtualnya kalau Anda melihat ini. Ya, oke. Terima kasih Tina atau Bu Tina itu, saya nggak tahu. Oke. Nah, Society 5.0 itu membutuhkan terutama orang-orang muda, ya. Orang-orang muda yang
punya content knowledge tadi itu, seperti dosen-dosen Anda hargai sebagai sangat bagus content knowledge-nya, tapi content knowledge saja tidak cukup ya, Anda harus juga punya kemampuan-kemampuan yang lainnya. Oke. Nah, masyarakat 5.0 itu di Jepang inisiatifnya ya, itu untuk merespon revolusi industri 4.0, yaitu ini diadopsi oleh Kabinet Jepang ya 2016 yang lalu. Masyarakat yang dapat menyelesaikan ya berbagai tantangan, karena revolusi industri 4.0 ini ditengarai juga menggoncang dunia, terutama pada masyarakat-masyarakat yang tidak siap ya atau yang belum siap dengan artificial intelligence, big data, robotik ya, Internet of Things. Itu semua bisa membuat kita merasa ketakutan dan cemas ya. Bisa nggak kita nanti masuk di masa itu dan kita bisa survive dan bahkan berkontribusi. Ya sekali lagi intinya harus punya sikap saya harus belajar dan bisa, gitu ya. Jangan belum takut dulu ya. Nah ini keterampilan-keterampilan yang bakal dibutuhkan nantinya. Berpikir kritis, ya, ada kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Ya, berpikir kritis itu tadi yang di pedagogy will itu juga ada. Berpikir tingkat tinggi. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai hanya untuk menghafal, untuk mengerti, untuk membaca catatan gitu. Tapi ada aplikasi juga yang bisa dipakai untuk berpikir yang tingkat tinggi ya, berpikir kritis. Kreativitas juga. Kreativitas itu tidak harus dari lahir gitu ya. ATM kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Nanti saya tunjukkan satu aplikasi yang sudah dicoba oleh beberapa teman-teman scholar ya, dan itu ketika diajar, saya melatih guru-guru yang saya latih itu juga ada yang oke, belajar gitu aja, tapi ada yang mengembangkan untuk kelas mereka. Jadi kreativitas yang meniru, mengamati, meniru dan memodifikasi ya. Nah, komunikasi bagus sekali teman-teman yang menyelenggarakan acara ini itu berkolaborasi dan berkomunikasi. Itu juga keterampilan yang amat dibutuhkan. Nah, ini satu buku, sebetulnya ada beberapa versi ya. Ini filosofi Jepang, bagus sekali. Jadi ikigai itu adalah kalau di literatur barat itu flow ya, teori flow. Teori flow itu adalah ketika seorang sudah melakukan sesuatu itu sudah sangat masuk sampai lupa waktu, lupa apa dan happy, enjoy sekali itu flow. Kalau ikigai ini juga ada 4 dimensi ya. Pada tingkat sesuatu yang kita sukai, kita suka melakukan sesuatu, you love what you do gitu ya di sini. Tapi apakah itu yang dibutuhkan dunia? Kalau itu dibutuhkan dunia dan itu kita suka, itu menjadi misi hidup kita. Ya, Bruder Sarjo menjadi seorang bruder karena tahu dunia membutuhkan ya layanan, pengabdian, bruder, pastor, suster. Saya lihat ada suster juga di sini, itu menjadi misinya. Nah, kita menjadi baik di sesuatu, bagus, be the best you can be gitu ya. Saya sebagai dosen saya terus belajar ya. Usia sudah 50 plus, saya tidak mau tahu usia itu, saya belajar soal aplikasi-aplikasi. Aplikasi itu menurut saya nggak hanya untuk anak muda gitu ya, seusia berapapun belajar terus gitu ya. Bahkan di kampus saya ada profesor yang hampir 80 tahun ya terus mau belajar gitu ya aplikasi-aplikasi itu. Nah, kalau kita menjadi baik, menjadi pintar, menjadi the best we can be pada apapun yang kita lakukan, itu nanti menjadi profesi kita ya. Dan kita dibayar, kita dihonor, kita digaji, diberi apapun insentif-insentif, itu menjadi profesi dan vokasi kita. Kalau keempat-empatnya ini terpenuhi, ya kita mencapai ikigai itu ya. Nah, sekarang kita berpartisipasi sedikit ya dalam presentasi ini. Coba Anda cari annotate. Annotate itu pada lempeng atau panel hitam yang ada di dekat. Sekarang Anda kalau melihat layar Anda ada you are viewing Anita's screen gitu ya. Di dekat situ Anda klik annotate, terus nanti ada bisa gambar, bisa kasih stem, tunjukkan ke saya Anda itu sedang berjuang di titik yang mana. Misalnya, untuk mencintai, saya kayaknya salah jurusan deh.
Ini saya beri contoh ya, saya kayaknya salah jurusan, saya masih problem di sini gitu misalnya. Anda kasih ini di sini gitu. Atau Anda bisa kasih dengan yang lain. Oh, saya sekarang berjuang untuk saya ini senangnya musik gitu loh, misalnya ya. Dan saya bagus di musik, tapi apa ya itu yang dibutuhkan dunia gitu. Saya masih mempertanyakan itu. Anda kasih di sini ya. Oke, saya hapus yang punya saya, tapi Anda sendiri coba mengisi yang di mana. Oke. Oke, silakan mulai diisi kembali. Area mana yang masih menjadi area pergumulan Anda? Oke, ya. Ini guru ya umumnya ya. Cukup nggak ya nanti gajinya ya? Oke. Waduh, banyak yang di area itu ya. Oke. Apakah itu yang dibutuhkan dunia? Oke. Ada juga yang apakah Anda bisa menjadi mahir di bidang itu? Oke, ada juga masuk di situ. Oke. Ya. Oke. Menarik ini. Oh, banyak. Ya, tentu saja ya bidang-bidang ini menjadi area yang menjadi perhatian Anda gitu. Tetapi ya nggak apa-apa, jangan kecil hati karena memang Anda masih pada usia harus terus meningkatkan kemahiran, ya, meningkatkan pengetahuan untuk apapun bidang Anda itu. Jadi ini banyak ini yang isi di sini gitu ya. Ini juga mungkin Anda masih memperdebatkan ya, apakah bidang Anda itu adalah bidang yang dibutuhkan dunia itu. Ini saya tidak bisa menjawab karena ada 300 peserta di sini jadi tidak tahu masing-masing bidang Anda gitu ya. Nah, kalau ini ya apakah Anda salah jurusan atau apakah itu mungkin ketika milih jurusan itu dipaksakan oleh orang tua atau ikut-ikutan. Nah, ini Anda perlu mengolah diri terus ya, mengolah diri. Ya, ada orang yang cinta pada pandangan pertama, bukan pada manusia lah, tapi pada jurusan. Tapi ada orang yang mungkin cintanya akan bertumbuh. Ketika Anda sudah makin mahir, makin terampil di bidang itu, mungkin cintanya ini akan bertumbuh, gitu ya. Nah, kalau ini ya orang bilang harus realistis, tapi saya percaya bahwa kalau itu sesuatu yang baik dibutuhkan dunia dan Anda menjadi mahir dan Anda menyukai bidang itu, tekunlah gitu ya. Nanti Tuhan Gusti Boten Sari gitu ya. Tuhan nanti akan tidak meninggalkan Anda ya. Nah, makin lama nanti entah dari sini dengan bertambahnya usia itu akan Anda mengalami perjalanan menuju ke sini. Demikian juga ini Anda makin mahir, makin tahu bahwa itu dibutuhkan dunia, Anda akan menuju ke sini. Dan Anda makin mahir dan itu dunia makin membutuhkan akan ke sini. Dan sekali lagi kalau saya mengimani apapun yang saya lakukan ya pasti Tuhan akan memberi kita berkat-berkat itu. Sepanjang kita bermanfaat untuk orang lain, jadi berkat buat orang lain, dan kita mencintai pekerjaan kita, dan kita memang be the best we can be, gitu ya. Orang lain akan, atau institusi akan merasa tidak sayang untuk memberi kita imbalan-imbalan itu. Sehingga nantinya saya akan lanjut dulu semuanya ini. Oke, terima kasih. Nah, ini yang dari FKIP gitu ya. Ini perkembangan atau pertumbuhan seorang guru. Oke, ini juga detail-detailnya. Nah, saat ini kan belajarnya itu dalam 4 dimensi ya. Kalau dulu itu offline. Kalau offline itu belajarnya ya ketemu sama rekan, beraktivitas di kelas, atau duduk mendengarkan. Kalaupun dalam model ceramah, Anda duduk, itu jangan pasif. Paling tidak otak itu harus juga mengikuti. Apalagi kalau sedang online ya. Asinkronus ini kalau asinkronus itu tidak bersama-sama ya. Ini contoh LMS kami di Widya Mandala. Ini saya yakin Sanata Dharma pasti juga punya LMS-nya sendiri. Ini LMS kami. Jadi kadang-kadang saya beri tugas ke mahasiswa, jadi melakukannya tidak bersama-sama gitu.
dan online, ya. Ini kategorinya. Jadi intinya ya baik itu online atau offline, sinkronus atau asinkronus, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ketika online pun, ya saya sebagai dosen berupaya untuk bisa se-engaging mungkin, ya pakai aplikasi ini itu gitu. Tetapi pada akhirnya itu saya tidak bisa memastikan semua mahasiswa itu bisa menyerap hal yang sama. Akhirnya juga mahasiswa sendiri perlu istilahnya apa? Meet me halfway gitu ya. Saya sudah berusaha se-engaging mungkin, tapi kalau mahasiswanya lagi mau turn off, lagi mau nggak mendengarkan, lagi tidak mau berkonsentrasi, ya saya bisa apa gitu. Jadi pesannya teman-teman mahasiswa, ya it's in your own hands ya. Oke. Nah, sekarang comfort zone. Comfort zone ada di mana? Sekali lagi pakai anotasi. Comfort zone itu merasa aman dan bisa mengendalikan semuanya. Atau Anda takut-takut fear zone, aplikasi baru, ini teman-teman notasi ini ya. Pakai Zoom. Kalau Zoom nanti pakai breakout room macam-macam, tapi kita tidak punya waktu. Itu kalau workshop biasanya saya gunakan breakout room juga sama seperti ketika di kelas dan kelompok. Ayo Anda anotasi lagi, Anda berada di zona mana? Oh, learning zone. Oke, yang lainnya silakan. Oke, masih ketakutan, ada yang masih di fear zone. Oke, terima kasih atas kejujurannya. Yang lainnya? Oke, ada yang nyoret ya. Ya, yang nyoret saya hapus. Oke. Nah, ada yang di fear zone. Di learning zone, ada yang sudah di growth zone, luar biasa ya. Terima kasih untuk partisipasinya dan untuk 25 orang yang memberi jempol, 27 orang ini ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut sekarang ke slide berikutnya. Oke, ini peluang-peluang Anda. Oh, ini penelitian Oke, satu lagi lu. Saya merasa diri saya gitu ya, karena banyak klik gitu aja. Dari satu hari kalau diundang ke Jakarta untuk rapat gitu. Ya minimal satu hari, kadang-kadang satu hari itu kalau maksa sedikit bisa 2 kali rapat Jakarta dan Surabaya. Berangkat pagi-pagi, rapat tengah hari selesai, balik ke Surabaya, sorenya ikut rapat di Surabaya. Dua rapat dalam satu hari di 2 kota berbeda itu masih bisa. Selama pandemi mau 5 kali rapat, 6 kali rapat itu masih sangat dimungkinkan karena sangat efisien sekali ya, hemat traffic time, teknologi sangat membantu. Itu saya merasa jauh lebih produktif. Sehingga ada ya, kalau saya sebagai dosen ya ukurannya adalah publikasi-publikasi ya. Jadi ada beberapa publikasi yang saya hasilkan dari karena berkat pandemi tahun lalu itu. Oke, ini salah satunya. Ini tim saya meneliti guru-guru ya, guru-guru di 5 provinsi. Kedalaman mereka untuk melakukan online learning engagement mereka itu seberapanya. Ini kami melakukan penelitian mendalam tentang itu gitu, dan sudah dipublikasi. Jadi sekali lagi kreativitas itu keterampilan bukan bakat, bisa diasah ya. Ini contoh-contoh aplikasi lain yang saya gunakan, tidak cukup waktu di sini, Miro gitu ya. Nah, kalau kalian mengatakan, wah dosen saya nggak pakai begini-begini, ya sudah, jangan nunggu dosen. Kalian buat study group sendiri dengan teman-teman. Pakai aplikasi-aplikasi ini ya. Coba aplikasi ini, miro.com. Ini begini, tidak perlu diajari gitu. Apalagi untuk teman-teman muda. Saya aja nggak diajari, cuman ngomong ini, saya ngelihat anak saya ya, diskusi dengan teman-temannya pakai ini,
saya lewat depan laptop, loh kok ini apa ini? Terus bilang ini Miro mah. Ya udah, saya coba sendiri, bisa lah gitu ya. Jadi semua aplikasi itu makin lama makin user friendly. Saya pakai di kelas dan ini mahasiswa senang ya dengan aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, ini tadi yang Padlet ya. Nanti saya tunjukkan Padlet yang sudah dipakai ya, yang teman-teman scholar sendiri sudah menggunakan Padlet. Saya ajarkan di pelatihan guru penggunaan Padlet. Guru yang kreatif mengadaptasinya untuk materi pembelajaran. Ini guru bahasa Inggris di SMP 47 Surabaya, Ibu Linda. Dia menggunakan untuk mengajari anak-anak timetable, gitu ya, pakai Padlet. Guru yang tidak kreatif, habis diajari ya sudah selesai, nggak diulang, tidak ditiru, dan sudah hilang dalam ingatan. Gitu. Tapi guru yang kreatif, dia bisa memodifikasikannya. Demikian juga mahasiswa, ya Anda bisa gunakan aplikasi-aplikasi. Kalau dosennya tidak menggunakan, Anda gunakan dalam presentasi Anda. Ya, kadang-kadang dosen menugaskan Anda presentasi atau dalam study group sendiri. Buat aja study group dengan teman-teman. Ya, jadi ya ini pedagogi itu mesti mendahului teknologi, ya. Jadi bukan teknologi yang mengendalikan pedagogi. Pedagogi itu harus menjadi lokomotifnya. Biasa saya di kelas seperti ini, interaktif dengan mahasiswa. Kemudian ya saya menemukan pakai Padlet itu tetap juga bisa interaktif. Nah ini pengelompokannya ya, TIK ya. Saluran komunikasi. Biasanya di kelas, pertama-tama itu saya membuat WA group kan, karena WA group itu penting untuk komunikasi. Kalau di Zoom tiba-tiba listrik mati, nah saya harus kasih tahu mahasiswa, maaf, sambungan tidak stabil atau listrik mati, gitu ya. Ada saluran komunikasi ini. Kemudian konferensi videonya bisa pakai Zoom, Google Meet, Big Blue Button, Teams, macam-macam, banyak sekali ini ya. Teams ini konferensi videonya, Webex ya. Kemudian LMS-nya itu pakai Moodle, Canvas, Edmodo, Schoology, Office, Google Classroom, dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa ya, ini LMS. Aplikasinya, ya tadi, misalnya aplikasi pakai Padlet, pakai Menti, saya pakai Polef, kadang-kadang itu sama dengan Menti, ya, pakai Miro, itu aplikasinya, itu untuk mood booster, ya, supaya stimulasi interaksi juga. Ini integrasi TIK dalam pengajaran, baik itu Anda sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Nah, apa yang berubah? Yang berubah itu kalau dulu bolos itu lompat pagar. Sekarang kalau bolos videonya off, mute gitu ya. Tapi saya sebagai dosen ya berusaha untuk engaging. Selain engaging juga kadang-kadang saya pancing gitu ya. Saya panggil atau saya kasih kejutan-kejutan, kasih kuis, atau sengaja, oke, Zoom-nya kita off dulu, Anda keluar, terus nanti sekarang asinkronus masuk ke Bella. Bella itu LMS kami. Masuk ke Bella, kita beralih diskusi ke Bella. Semua keluar, saya tetap di Zoom, saya lihat ada satu mahasiswa yang nggak keluar-keluar. Oh, ini nggak nyimak. Bener, saya panggil-panggil, nggak nyimak dia. Videonya di-off-kan, dia nggak mendengarkan. Nah, itu ketahuan deh lu ya. Ini yang berubah. Nah, yang tidak berubah adalah belajar itu harus melalui praktek. Dan praktek untuk belajar lebih lagi. Melalui kolaborasi, melalui koneksi, itu terus harus dilakukan. Soft skill-nya, grit ya, daya juang, resilience. Kalau menghadapi masalah, jangan putus asa. Ya, 2 minggu lalu saya menguji skripsi S1, dia di warung. Karena yaitu, supaya dapat sambungan internetnya di warung gitu. Kemudian saya pernah menguji satu guru untuk sertifikasi PPG di tengah-tengah Zoom itu, tengah-tengah ujian, tiba-tiba menghilang dia. Kemudian WA saya, maaf Ibu, dia di Pulau Rote gitu ya. Listrik mati gitu. Dan laptop saya ini nggak ada baterainya gitu. Baterainya nggak jalan. Gitu. Nah, terus gimana gitu? Saya jalan ke kecamatan lain, saya nyari genset di kecamatan lain. Loh, harus punya daya juang seperti itu. Akhirnya ya saya menghargai sekali ya, saya beri nilai bagus tuh untuk daya juangnya. Ya, oke, dan belajar sepanjang hayat. Oke, dan mungkin sampai di sini saya hentikan, tapi saya mau tunjukkan Padletnya yang sudah dibuat oleh teman-teman. Kalian juga bisa gunakan Padlet ini ya.
teman-teman scholar sudah menggunakan ini, kalian bisa gunakan ini untuk study session, untuk presentasi. Nah, kalau ini kan hanya untuk perkenalan, foto, nama, moto gitu ya. Tapi kalau presentasi Anda bisa seperti tadi saya tunjukkan untuk timetable, untuk mengajar apa, untuk interaksi lah ya. Ini contohnya. Dan masih banyak juga aplikasi yang lain. Sinta, waktu saya habis ya. Baik, Prof. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Profesor Anitali atas sharing-nya yang sangat menarik. Tentu menambah wawasan baru dalam mengoperasikan platform online selama pembelajaran daring. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial yang akan memberikan tanggapan pada sharing Profesor Anitali, yang tidak lain adalah komentator pada webinar kita siang hari ini, yaitu Kak Robinson Sinurat. Beliau lulusan Master of Social Work di Columbia University, New York. Tak hanya itu, Kak Obin sebagai founder dari Yayasan Mimpi Besar Indonesia, dan beliau juga telah menerbitkan buku yang berjudul Impian Besar Orang Kecil. Tentu dalam pengalaman beliau, banyak pengalaman-pengalaman yang tidak jauh dari tema kita pada siang hari ini, yaitu Doing the Best in Education During the Pandemic. Untuk tanggapan dari Kak Obin mengenai sharing Profesor Anitali, saya berikan waktu 6 menit ya Kak. Dan setelah Kak Obin memberikan tanggapan, saya beri waktu 1 menit untuk sedikit spoiler bukunya Kak Obin tadi. Baik Kak Obin, saya persilakan. Terima kasih Cinta. Selamat pagi Prof. Anita, Dr. Salju dan teman-teman semua. Menarik sekali dan saya belajar banyak nih dari penjelasan dari presentasi Profesor Anita pagi ini. Luar biasa sekali lah pokoknya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Anita. Sangat menjadi reminder yang luar biasa juga buat saya sebagai salah satu anak yang termasuk ke dalam gabungan milenial ya, mungkin sama seperti teman-teman yang ada di sini pada pagi hari ini, karena banyak sekali di antara kita yang mungkin ditunggu teman-teman kendala jaringan dari Kak Robin. Halo Kak Robin, bagaimana? Memiliki Mungkin videonya di-off-kan saja, Kak Obin. Mungkin Kelvin bisa membantu untuk meng-off-kan kamera Kak Obin atau langsung di room chat saja Kelvin. Mohon maaf untuk Kak Robinsonnya tidak ada di Zoom. Mungkin keluar karena koneksi. Oke, baik. Terima kasih, Kevin. Baik, untuk mungkin Kak Robin ada kendala dalam jaringan ya. Mungkin kita bisa skip sebentar. Kita akan masuk sesi Q&A. Kita akan lanjut
pada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja sesi ini akan dipandu oleh teman saya Citra. Mari Citra, saya persilahkan. Baik, terima kasih Sinta atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Citra Berdana. Saya bertugas sebagai pemandu acara dalam sesi Q&A. Sebelum kita memasuki sesi pertanyaan dari para peserta, saya ingin bertanya kepada Prof. Anita terlebih dahulu ya teman-teman. Prof. Anita, saya ingin bertanya, dalam kondisi pembelajaran daring seperti ini, kadang pelajar merasa was-was dan tidak bisa mengembangkan kreativitasnya karena banyak sekali tugas yang menumpuk dan harus dikerjakan dan banyak waktu yang terbuang untuk mengerjakan tugas. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana tips yang baik untuk para pelajar agar tetap mengembangkan kreativitasnya di masa pandemi seperti ini? Terima kasih. Oke, nah di situ kalian perlu kolaborasi ya, dan perlu work smart ya, tetapi tetap work honestly ya, jangan terus waduh udah nyontek aja. Kalau itu misalnya ujian yang closed book, tetap harus jujur tapi kalian work smart. Saya ingat pengalaman dulu ketika saya mahasiswa S1 juga. Waktu itu kami masih harus ikut ujian negara ya waktu itu. Walaupun saya lupa status dulu itu ada, kalau sekarang kan akreditasi gitu ya, A, B gitu. Dulu tidak, dulu itu status terdaftar, diakui, disamakan. Lah, program yang saya ikuti S1 itu dulu itu statusnya masih belum disamakan, diakui. Sehingga kami harus mengikuti ujian negara karena PTS toh. Jadi ujian negara diberikan oleh satu PTN yang menjadi pembinanya begitu. Nah, ujiannya itu 10 mata kuliah dan kami punya hanya 1 minggu untuk belajar. Jadi akhirnya ya kami berkolaborasi, bukan untuk nyontek di kelas, tidak. Kami belajar itu saya buat grup ya, grup saya lupa mungkin berenam begitu, berenam. Materinya demikian banyaknya. Kalau saya baca semuanya, saya enggak tidur pun itu enggak akan selesai. Ya, lah itu kan terus gimana gitu. Kalau nggak tidur juga pasti nanti sakit kan, 1 minggu nggak tidur gitu. Jadi akhirnya berkolaborasi, saya membuat tim berenam, kemudian kami bagi-bagi tugas. Ayo kamu baca bab ini dan ini, kamu baca bab ini dan ini, saya baca bab ini. Nanti kita kumpul, kita buat ringkasan itu dan kita sharingkan ke teman. Akhirnya selesai kami, dan kami semua lulus ujian. Walaupun secara akal manusia itu tidak mungkin kami bisa lulus kalau tidak melakukan moda-moda seperti ini. Nah, ya cara-cara seperti ini mesti kalian cari. Saya pikir tidak mesti seperti itu caranya, tapi kolaborasi itu penting. Itu sekalian juga untuk mengasah kemampuan komunikasi dan kolaborasi ya. Tapi selain itu mungkin ada cara-cara yang lain gitu ya. Cari di internet, mungkin ada digest-nya, ada ringkasannya ya. Ya itu kalau dulu saya belajarin sastra Inggris. Memang saya akui itu sedikit kurang baik gitu ya. Kalau suruh baca novel tebal, kami itu kenalnya itu Cliff Notes gitu. Nggak selesai baca novelnya, baca Cliff Note-nya, itu ringkasannya. Itu sedikit nakal sedikit ya, tapi itu nggak jujur gitu. Baca ringkasannya itu. Ya itu salah satu cara juga. Demikian mungkin terjawab, Citra. Ya. Baik, Profesor. Terjawab, Profesor. Baik, untuk para peserta, disilahkan untuk bertanya, dan pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Sambil kita menunggu pertanyaan dari audiens, saya ingin bertanya lagi, Bu. Mengenai pembelajaran daring ini, kadang siswa itu mencari cara instan yang dimana hal ini tidak menonjolkan nilai karakter. Untuk menonjolkan nilai karakter pendidikan yang baik, bagaimana cara guru mengajak anak untuk tetap bersikap jujur seperti itu? Terima kasih. Ini juga tantangan untuk para guru dan dosen ya. Nah, sebagian yang hadir di sini kan nanti saat mau dosen atau guru ya. Kalau saya menantang diri ini sebagai guru, ya, soal-soal yang saya berikan itu harus lebih mengarah soal-soal yang other thinking gitu, yang tingkat tinggi. Sudah masalah soalnya itu hafalan. Kalau
hafalan siswa gampang Google, dan sudah bukannya saya mengawasi ini siapa yang Google atau tidak itu. Berarti tantangan soalnya mutu, sehingga dia mau cari di Google enggak apa-apa, tapi dia tetap harus mengolah dan berpikir dan untuk mengolah jawaban yang dia dapat dari Google itu. Gitu. Oh, baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari para peserta, Prof. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya, Prof. Sangat memberi informasi sekali untuk saya. Pertanyaannya, apakah PJJ pada masa pandemi ini terbilang cukup efektif bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai SMA dan bangku perkuliahan serta SLB? Seperti itu, Prof. Ya, kalau saya jawab jujur, tidak pada semua jenjang. Ya, kalau jenjang SD, kelas atas, SMP, dan lagi universitas, itu tidak masalah. Paling enggak saya merasakan selama ini saya tidak menghadapi kendala ya. Tetapi saya juga terus harus introspeksi ya. Tidak kendala buat saya mengajar, tapi saya harus terus berupaya untuk mencari tahu dan mencari solusi. Saya mengajar menyampaikan tidak masalah. Saya bisa pakai aplikasi macam-macam. Tetapi saya harus empati juga, bela rasa bagaimana dengan mahasiswa saya yang tidak bisa mengikuti. Ketika saya mengajar dan saya pakai aplikasi macam-macam, saya berusaha engaging, saya melihat ada banyak mahasiswa saya yang suka, yang terlibat, yang aktif gitu. Tetapi sebagai dosen saya terus harus introspeksi. Mungkin tetap ada 1-2 mahasiswa yang belum bisa connect gitu. Dengan berbagai alasan, entah karena sambungan internetnya kurang stabil atau sedang banyak masalah di rumah. Kadang-kadang sambungan internet stabil tapi rumahnya gaduh, berisik, tidak memungkinkan untuk belajar. Nah, hal-hal seperti itu terus menjadi PR buat saya. Tapi untuk secara umum SMP, SMA dan perguruan tinggi itu tidak terlalu bermasalah pembelajaran daring ini ya. TK ini yang agak sulit gitu ya, karena TK itu bagaimanapun TK dan SD awal gitu ya membutuhkan hands-on learning. Nah di sini yang sentral adalah kemitraan antara guru dan orang tua. Gitu. Orang tua memang harus banyak terlibat di TK dan SD awal. Tapi sayangnya untuk kondisi Indonesia tidak semua orang tua di rumah itu siap untuk mendampingi anaknya belajar, ya. Karena tidak semua orang tua punya pemahaman pedagogi. Yang pertama, kedua juga tidak semua orang tua punya waktu, karena ada orang tua yang harus bekerja dua-duanya. Dan yang ketiga, akses, gitu ya. Ada orang tua yang tidak punya aksesnya itu, gawainya hanya satu, dipakai untuk bekerja, gitu misalnya. Jadi ya masih banyak masalah untuk TK dan SD awal. SLB ya, SLB saya kira juga sangat menantang itu. Jadi saya salut pada guru-guru SLB, TK yang ya berupaya. Kalau biasanya yang saya ketahui dari rekan-rekan guru TK itu mereka melakukan blended learning gitu. Jadi pada itu dalam 1 minggu itu orang tua datang ke sekolah, mereka membagikan handout gitu ya untuk dikerjakan siswa di rumah. Jadi tidak full daring karena sulit buat TK dan SLB untuk full daring. Baik, Prof. Terima kasih. Sangat menjawab sekali. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaan ini, teman-teman? Apabila sudah menjawab, silahkan untuk memberikan reaksi menggunakan jempol. Seperti itu. Kalau sambil menunggu penanya yang lain, saya boleh share ini ya, contoh orang tua yang mengajar anaknya di SD awal. Kesulitan orang tuanya mengajar ya. Ini karena dengan teman-teman yang banyak di Jogja, saya kira joke ini bisa, ini bukan joke ya, ini kejadian nyata, tetapi kelucuannya bisa dipahami. Bentar, saya bentar. Supaya sound-nya bisa lebih bagus. Saya share. Oke.
Lihat ya gambarnya ya. Dibaca. K-U-D-A. Dibaca. Jaran. Kuda. Kuda. Oke. Yo. A-U. P. B. U. Dibaca. Kupu-kupu. K-E-R-A. Dibaca. Ketek. Kera. Kera. Ketek iki. Ya. I. Kakene. S-A. P. P-I. Dibaca. Sapi. Ini sarene. Ya. L. E. L. E. Dibaca. Iwak. Lele. Lele. A. G. Y. A. M. Titik. Ayam. Ayam. Ya, itulah. Itu kejadian nyata ya. Orang tua, karena orang tua tidak dibekali dengan cara mengajar bahasa, literasi ya. Dan seorang guru TK dan SD tahu untuk scaffolding ya. Scaffolding itu membuat lompatan-lompatan buat anak, termasuk menggunakan bahasa ibunya gitu ya. Ya harusnya itu dimanfaatkan oleh guru ya. Dan plus yang kedua bahasa Indonesia itu phonics base gitu. Nah, ini kan orang tua tidak dibekali, seorang guru dibekali. Jadi ini kesulitannya mengajar TK dan SD secara daring. Demikian Mbak Citra. Baik, Prof, sangat menginspirasi sekali, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Prof. Ya. Ini dari Saudara Adit. Saudara Adit ingin bertanya, di tengah-tengah pandemi ini, apalagi sistem daring, bagaimana cara konkret menurut Ibu dalam menanggulangi mahasiswa yang berada dalam wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal? Terima kasih, Prof. Oke, saya mau nanya dulu sama Adit. Adit ini sedang PJJ dan langsung pulang ke daerah 3T-nya atau gimana? Atau masih berada di Jogja? Karena sebagian mahasiswa saya ketika Maret lalu diumumkan, itu sebagian balik pulang ke daerahnya, tapi banyak juga yang masih tetap di kos-kosan gitu. Jadi Adit ini untuk dirinya sendiri atau untuk memikirkan rekannya yang lain? Nah, Aditnya silakan unmute untuk bicara langsung. Adit Paulus. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya bertanya secara umum Bu, begitu Bu. Walaupun saya sudah pulang ke kampung halaman saya Bu. Oke. Jadi Anda sudah lulus atau masih belum lulus ya? Masih studi juga? Saya semester 4 Bu. Oke, iya. Ya 3T-nya di luar pulau ya, Adit ya? Iya Bu. Ya itu saya juga merasakan ya. Jadi semester yang lalu itu ada mahasiswa saya dari Larantuka. Jadi ketika diumumkan bulan Maret PJJ, dia langsung segera pulang gitu. Jadi selama 1 tahun yang lalu, tahun ini dia sudah tidak di kelas saya. Jadi selama 1,5 semester tahun lalu ya dia di Larantuka mengikuti terus. Tapi saya tidak tahu apa yang dia pakai ya, provider dan segala macam. Dia termasuk yang rajin gitu, lancar gitu. Ya bahwa kadang-kadang, dan ini bukan hanya di Larantuka, di Surabaya pun kadang-kadang maaf Bu, jaringan nggak stabil, saya terpental keluar, ya hal seperti itu bisa dipahami. Tapi untuk yang lain-lainnya mungkin begini, kadang-kadang Anda mesti banyak nanya ya, provider yang mana gitu. Harus siap-siap juga. Misalnya kayak di kami beberapa hari ini LMS kami itu bermasalah gitu. Terus kemudian sharing antara dosen dan juga dosen kemudian menyampaikan ke mahasiswa. Provider tertentu itu entah saya tidak terlalu mengerti teknologinya ya. Provider A itu sering tidak bisa mengakses jaringan dalam sistem kami di kampus. Untuk LMS kami itu susah diakses kalau pakai provider itu gitu.
Jadi mesti cari tahu itu dari teman-teman itu. Yang saya tidak bisa menjawab spesifiknya apa itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya kuncinya jangan putus asa gitu ya. Dan ketika Anda terus berjuang itu, beritahu dosen Anda. Ya, karena itu penting sekali. Karena dari pihak dosen ini, kami itu mereka-reka. Ini mahasiswa ini kenapa gitu ya? Kok tidak hadir? Atau kalau hadir itu videonya off terus. Berkomunikasilah, ekspresikan kesulitanmu kepada dosen gitu ya. Dan harus jelas gitu ya. Misalnya selamat pagi Ibu atau Bapak, saya sudah kembali misalnya ke Mentawai atau ke mana lah ke Manggarai, tapi saya mengalami jaringan di sini. Apakah bisa misalnya file yang dikirimkan di Zoom tadi itu dikirimkan ke WA supaya saya bisa lihatnya di WA gitu ya. Itu bisa kepada dosen atau kepada teman. Tapi bahwa Anda mengalami masalah, itu komunikasikan dengan dosen supaya dosen tidak berprasangka bahwa Anda malas gitu, bahwa Anda tidak berusaha. Tunjukkan bahwa Anda sudah berusaha. Tadi saya katakan ada guru yang yaitu di tengah-tengah ujian dia bukan meninggalkan ruang, terpental dari ruang Zoom. Nah, dia mengirim SMS, mengirim WA ke saya. Bu, listrik mati, baterai saya nggak bisa jalan. Jadi saya harus ke kecamatan lain cari genset di Pulau Rote dia. Nah, seperti itu. Lah saya sebagai dosen kan bisa berbela rasa kan dengan hal yang begini. Wah, ini walaupun jadi ujiannya tertunda, tapi saya sangat menghargai usaha kerasnya. 1 jam itu ujiannya tertunda. Jadi kami padahal hari itu ada 4 atau 6 orang yang diuji gitu, jadi itu sudah ada schedulingnya. Sehingga kami mengatur ulang, akhirnya dia sampai agak sore barusan dia dapat giliran itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini saya kira ketika Anda mengomunikasikan dengan dosen, dosen akan memahami. Sepanjang memang itu masalah. Gitu. Jangan itu dijadikan alasan gitu ya. Kadang-kadang sebagai dosen saya itu bisa merasakan mahasiswa yang excuse, cari alasan, cari excuses, atau memang itu dia masalah benar. Karena itu pattern ya. Biasanya dia enggak begitu kok. Biasanya dia rajin. Sekarang menjadi tidak connect karena jaringan. Jadi saya bisa memahami. Jadi Bapak guru yang dari Pulau Rote itu, saya sudah enggak berprasangka sama sekali. Karena sebelumnya dia sangat aktif, rajin gitu. Tapi kalau ada mahasiswa yang, wah, dulu sebelum daring pun sudah enggak connect nih mahasiswa. Sekarang daring kok sering-sering bilang jaringannya enggak stabil. Apalagi dosen kan punya pembanding ya. Dia dari daerah situ sering bilang jaringan enggak stabil. Tapi di kelas yang lain ada mahasiswa yang lain dari daerah situ kok enggak masalah. Nah, hal-hal seperti ini kan jadi catatan dosen. Terjawab enggak ya, Adit? Terjawab, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Adit. Baik, Profesor Anita atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya, silahkan untuk para peserta untuk bertanya. Kami tunggu di room chat. Untuk menunggu para peserta memberikan pertanyaannya, Bu, saya yang bertanya, Bu, apakah Prof. Anita pernah mengalami mengajar di pelosok? Terus bagaimana cara Prof. Anita untuk bisa survive untuk mengajar di pelosok seperti itu? Ya, saya pernah memang, tapi tidak dalam waktu yang panjang ya. Dalam kunjungan-kunjungan, saya mulai dari Aceh sampai Papua lah. Saya pernah mengunjungi itu dan memberi pelatihan guru, kemudian juga masuk ke kelas, saya mengajar juga. Saya sungguh memberikan apresiasi luar biasa pada guru dan juga kepada Anda semua nanti ya, yang nanti ketika sudah lulus dari Sanata Dharma, Anda punya cita-cita mau kembali ke daerah Anda atau mengajar di pelosok, di tempat yang lain, itu sungguh apresiasi saya luar biasa. Itu Anda akan menjadi malaikat yang dikirim Tuhan ya untuk ke tempat itu. Nah, tidak mudah pasti ya, tetapi percayalah,
bahwa anak-anak itu sangat merindukan kehadiran guru. Kadang di beberapa tempat yang saya kunjungi itu anak-anak sudah siap, sudah pakai seragam, sudah datang di sekolah, main-main di halaman sekolah, tapi gurunya belum hadir. Saya sungguh menangis melihat yang begitu itu. Jadi ketika saya masuk ke kelas ke anak-anak itu, luar biasa rasa haus mereka untuk diajar, untuk dididik. Dari situ saja nanti Anda sudah akan secara otomatis mau pakai metode apa, mau pakai pendekatan apa, itu nanti akan muncul dan akan berkembang dan bertumbuh dengan sendirinya. Anda mungkin di awal juga banyak trial and error, pakai ini, itu, dan Anda melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi modal dasar itu rasa cinta kepada anak-anak di daerah dimanapun Anda nanti ditugaskan. Itu kesulitan luar biasa pasti. Saya pernah ke beberapa daerah di Papua ya, tidak ada listrik, tidak ada air bahkan, jadi airnya ambil di sungai, sungainya coklat ya, jadi ya kondisinya seperti itu. Bahkan tidak ada sembako, jadi guru-guru itu alasannya adalah saya datangi satu sekolah itu tercatat nama 20 sekian guru di kantor kepala sekolah, tapi tidak nampak guru-gurunya itu di daerah-daerah yang ya kesulitan seperti itu. Alasannya adalah gurunya ke ibu kota kabupaten dan absennya guru itu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan itu. Alasannya guru tadinya cari sembako atau ambil gaji. Terus alasan yang lain, kenapa kok nggak cepat balik? Nggak ada transportnya. Karena memang belum ada jalan di banyak daerah. Gitu. Saya ke tempat-tempat itu kadang-kadang ya naik chopper gitu. Tapi kalau pas chopper nggak ada, ya nggak bisa gitu. Anak-anak saya mengalami sendiri bincang-bincang dengan anak-anak di Papua. Saya bisa aja sebutkan nama ya di Agimuga, itu satu daerah di Kabupaten Mimika. Beberapa anak SMP yang saya temui dia nggak berasal dari Agimuga, nggak dari tempat itu. Mereka dari tempat yang lain dan mereka 7 hari itu jalan ke tempat itu. 7 hari jalan di hutan untuk mencapai tempat itu, untuk mendapatkan sekolah di situ, dan serombongan anak-anak cowok ya datang jalan 7 hari di hutan. Terus di tempat itu mereka kebetulan ada rumah kosong, ya karena rumah guru mungkin atau rumah siapa kosong, mereka tempati di situ dan sekolah di situ. Dan itu pun mereka belum mendapatkan yang optimal karena guru-gurunya juga tidak ada. Nah, jadi semoga aja ada yang terpanggil ya untuk Anda juga mengabdi di tempat-tempat yang 3T itu dan yang masih membutuhkan guru. Mungkin kunci yang lain adalah jangan merendahkan anak-anak itu. Jangan merendahkan budayanya, ya. Jangan merendahkan orang setempat. Anda perlu menggunakan itu sebagai jembatan Anda untuk meraih hati anak-anak itu. Jangan merendahkan anak-anak. Kadang-kadang saya juga sedih ketika guru mengatakan, anak-anak sini nggak ada motivasinya, Bu. Bahasa Indonesia aja nggak lancar. Loh, itu bukan indikator. Kalau bahasa Indonesia nggak lancar, pertanyaan saya, Anda lancar nggak bahasa setempat? Ya, jadi jangan merendahkan anak-anak itu. Demikian. Baik, Prof. Sangat menginspirasi tentunya, Prof. Juga selanjutnya kita akhiri sesi Q&A ya, Prof. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Sinta selaku moderator pembawa acara jalannya webinar ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Citra yang telah berkenan memandu sesi tanya-jawab pada webinar siang hari ini. Saya lihat peserta yang pada siang hari ini begitu antusias sekali dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kita tadi terputus dengan Kak Obin. Ini saya sudah menelpon via WhatsApp untuk tetap bisa berkomunikasi dengan Kak Obin. Halo Kak Obin, mungkin bisa memberikan tanggapan sedikit? Halo semuanya, teman-teman. Mohon maaf karena memang kapasitas dari aplikasi Zoom kali hanya 300 ya, dan antusias dari teman-teman itu sangat luar biasa sehingga susah untuk masuk bergabung kembali dengan teman-teman. Nah, baiklah, terima kasih Sinta atas kesempatannya. Mungkin saya tidak akan memperpanjang tanggapan saya mengenai presentasi atau materi dari Prof. Anita.
Tapi nanti teman-teman boleh langsung reach out lah ke saya kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya. Mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk sebagai reminder untuk kita bersama, tidak hanya untuk teman-teman tapi buat saya juga, bahwa seperti penjelasan dari Prof. Anita bahwa kita harus menghargai dan menghormati dosen kita, walaupun terkadang memang kita lebih paham tentang teknologi zaman now. Kalau anak-anak millennials dan Gen Z bilang kita ini lebih paham nih tentang teknologi yang sekarang ini, tapi bukan berarti kita tidak menghormati dan menghargai dosen kita. Bahkan ini saatnya kita bisa bekerja sama dengan dosen kita untuk saling mendukung, saling belajar gitu loh. Kita mendapatkan ilmu dari dosen kita dan kita juga bisa membantu dosen kita kalau memang membahas tentang teknologi. Kemudian dari presentasinya Prof. Anita juga, kita sebagai kaum muda zaman sekarang ini harus benar-benar berpikir dan bertindak untuk menjadi orang yang lebih inovatif dan kreatif. Tidak hanya belajar di dalam kelas, belajar dari dosen saja, tapi kita harus memang lebih aktif lagi mencari tahu what's happening saat ini di dunia zaman sekarang, apalagi di masa pandemi ini, di mana masa pandemi ini saatnya kita bisa belajar lebih banyak lagi, memiliki banyak waktu seperti Prof. Anita tadi, memiliki waktu yang lebih produktif katanya. Sama halnya juga seperti saya, karena di tahun 2020 lalu saya mulai menulis buku saya gitu loh. Jadi teman-teman, di sini kesempatan kita lebih banyak belajar lagi, lebih banyak menggunakan atau mencari skill-skill apa nih yang bisa kita capai, yang bisa kita raih di masa-masa pandemi ini, di mana kita banyak banget waktu yang kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat, untuk mengikuti konferensi, untuk mengikuti kegiatan atau apapun itu. Dan kita memiliki banyak waktu untuk introspeksi diri kita masing-masing. Hal apa yang perlu kita perbaiki, hal apa yang perlu kita kembangkan, dan hal-hal apa yang seharusnya bisa menambah nilai untuk diri kita, untuk masa depan kita. Sehingga ketika kita memiliki skill yang lebih baik lagi, maka kita juga bisa membahas mengenai materi, mengenai ikigai yang dijelaskan oleh Prof. Anita tadi. Itu wajar sekali di masa-masa kita saat ini. 4 hal yang ingin dicapai atau hal-hal yang saat ini kita pelajari itu memang wajar aja. Contohnya nih, di zaman-zaman sekarang ini, teman-teman yang sedang berkuliah ini pastinya sedang mencari sesuatu yang termasuk passion kita sebenarnya apa sih. Kemudian apa sih yang ingin kita capai di dunia ini, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita raih. Itu wajar saja di saat sekarang ini. Bahkan tadi mungkin ada teman-teman yang saat ini merasa bahwa sepertinya saya salah jurusan, apakah ini yang saya mau. Jadi ini merupakan saat-saat di mana kita mencari jati diri kita. Nah, kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Apakah kita menyadari hal itu dan ingin mencari tahu? Atau memang kita menjadi anak-anak muda yang hanya malas-malasan aja mengikuti apa yang sedang terjadi, hanya mengikuti arus aja gitu. Apakah teman-teman akan selalu berada di comfort zone-nya teman-teman, atau teman-teman itu memang ingin keluar dari comfort zone dan belajar masuk ke learning zone dan growth zone seperti yang dijelaskan sama Prof. Anita tadi. Ini benar-benar sesi kita di hari ini itu sangat luar biasa sekali. Even untuk saya sendiri juga, karena saya juga akan selalu belajar dan belajar gitu. Nah, kemudian dari penjelasan Prof. Anita tadi juga, kita harus berani melangkah, berani untuk melakukan sesuatu yang memang kita ingin capai. Contohnya ini sangat related sekali ke apa yang ada pada diri saya sendiri. Saya memiliki moto hidup yaitu be brave, berani gitu loh. Jadi saya memang benar-benar memiliki keberanian yang saya miliki hingga saat ini, sehingga saya bisa mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan master saya di Amerika Serikat di Columbia University. Saya hanyalah seorang anak petani dari dusun terpencil di Sumatera Utara. Tapi karena saya memiliki keberanian dan saya memiliki keinginan yang kuat untuk berjuang meraih cita-cita saya, sehingga saya bisa berada di posisi sekarang. Jadi hal yang ingin saya sampaikan ke
masih relate dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Anita, kita memang harus menjadi anak muda yang berani, yang mau berjuang, yang mau keluar dari comfort zone, dan memiliki kreativitas, memiliki inovasi gitu loh. Nah, dari penjelasan Prof. Anita tadi juga, saya berkaca dengan apa yang saya lakukan ketika saya dulu menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya Palembang. Pada waktu itu saya lulus di jurusan fisika, konsentrasi geofisika. Jadi teman-teman, S2 saya itu di social work. Jadi literally 100% itu berbeda ya, dari ilmu eksak saya pindah ke jurusan sosial di S2. Tapi apa yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain? Nah, cara berpikirnya, bagaimana saya pada waktu itu sangat aktif sekali. Saya yang mencari tahu kira-kira konferensi apa, kompetisi apa yang bisa saya ikuti untuk mengupgrade skill saya. Nah, saya ingin juga teman-teman bisa keluar dari comfort zone, mulai mencari tahu apa kira-kira yang teman-teman butuhkan. Nah, makanya this is important for all of us untuk mengetahui siapa diri kita, apa kekurangan kita, dan apa yang perlu kita upgrade. Nah, pada waktu itu salah satu tantangan terbesar di dalam pembelajaran saya untuk mengupgrade skill saya adalah kemampuan berbahasa Inggris. Gitu. Jadi saya mengetahui itu, saya bertanya kepada diri sendiri, kemudian saya belajar dengan cara ya baik itu otodidak dan mengikuti konferensi-konferensi di luar sana untuk mengupdate skill saya untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini untuk diri kita dan pastinya untuk kebaikan orang banyak. Jadi di ikigai yang dijelaskan sama Prof. Anita tadi itu benar sekali. Dari kita mengetahui apa yang kita suka, kemudian berkembang dan pastinya untuk kebaikan orang banyak. Living for the greater good. Gitu. Jadi hidup kita ini nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain juga. Blessed to be a blessing gitu loh. Jadi kita sudah diberkati dan kita juga harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ini saja tanggapan dari saya mengenai materi dari Prof. Anita. Saya belajar banyak dan saya berharap semoga teman-teman yang ada pada webinar pada pagi hari ini juga belajar banyak dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Anita. Mungkin terima kasih, saya kembalikan kepada Sinta. Ya, baik Kak Obin. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, sebelumnya saya persilahkan Profesor Anita Lee dan Kak Obin untuk closing statement mengenai diskusi hari ini. Untuk closing statement, masing-masing saya berikan waktu 1 menit. Dimulai dari Profesor Anita Lee dan dilanjutkan oleh Kak Obin. Profesor Anita Lee, saya persilahkan. Baik, nanti sesudah closing statement, jangan keluar dulu ya, karena saya akan memberikan kuis. Dan nanti akan ada 3 pemenang yang akan diberi buku oleh Kak Obin. Ya, oke. Closing statement dari saya adalah ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini itu yang di luar kendali kita. Misalnya seperti pandemi, gitu ya. Pandemi ini sudah membawa krisis, ya, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis finansial. Itu adalah tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Masing-masing dari kita menghadapi krisis ini dan ditantang untuk mengeluarkan segala daya dan juga tetap teguh pada iman kita bahwa kita akan survive dan kita sudah dikarunia akal budi ya untuk bisa menghadapinya dan meresponnya secara proaktif dan secara konstruktif ya. Jadi pandemi ini di luar kendali kita. Tapi coba kenali apa yang dalam kendali kita. Banyak sekali hal yang dalam kendali kita. Misalnya aja waktu. Waktu itu dalam kendali kita. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, mengelola waktu dengan baik gitu ya. Tetap berdoa. Bruder Sarju, sekarang saya ini ikut latihan rohani pemula. Jadi saya masih memposisikan sebagai pemula untuk latihan rohani ya online gitu. Saya mengalokasikan waktu untuk mengikuti latihan rohani itu. Mungkin justru adik mahasiswa ada yang lebih advance daripada saya, tapi ya itu mengelola waktu. Waktu dalam kendali kita. Saya mendisiplinkan diri untuk berolahraga hampir setiap hari. Kecuali kalau ada acara yang terlalu pagi, setiap hari saya goes, gitu ya.
bersepeda. Itu mulai dari kemarin 4C itu, kita mengumpulkan dana untuk guru dan sekolah-sekolah yang kesulitan di berbagai daerah, sehingga selama Desember itu ada yang jalan kaki, ada yang lari, ada bersepeda. Saya bersepeda. Programnya sudah usai, tapi saya tetap habitus dalam kehidupan kita itu dalam kendali kita, itu mengelola waktu. Terus niatan, ya, pagi hari bangun, habis misa, setelah misa saya bersepeda. Gitu. Biasanya untuk bangun susah, apalagi kalau malamnya tidurnya terlalu malam, bangunnya susah, tapi ya mendisiplinkan diri. Harus niatan itu dalam kendali kita. Mengatur makan dengan baik, ya, sehat, bernutrisi, itu semua dalam kendali kita. Kemudian mengelola keuangan, itu dalam kendali kita. Yang tidak dalam kendali mungkin orang tua di PHK atau kehilangan mata pencahariannya itu terjadi di kalangan mahasiswa saya juga sesuatu yang sangat memprihatinkan tuh di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita bisa menghemat, mengatur apa yang sudah diberikan pada kita, itu dalam kendali kita. Jadi kenali mana yang tidak dalam kendali kita, mana yang dalam kendali kita. Baik, Profesor Anitali, atas closing statement-nya, saya persilahkan Kak Obin untuk closing statement. Oke, terima kasih, Sinta. Saya mau mengingatkan kembali ke teman-teman, ini nanti bakal ada kuis nih dari Prof. Anita, di mana 3 terbaik nanti nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah buku dari saya, dan akan saya kirimkan langsung nanti ke alamat teman-teman pemenang. Nanti juga akan saya tanda tangani. Nah, di dalam buku itu teman-teman nanti akan belajar banyak. Mungkin saya juga belajar dari situ. Perjuangan saya dari anak dusun, dari yang belum ada listrik ini di kampung saya, hingga saya bisa mendapatkan beasiswa penuh dan kuliah di Amerika Serikat di kampusnya Presiden Barack Obama. Dan saya juga mengikuti banyak konferensi di kegiatan internasional untuk mengupgrade skill saya, walaupun keadaan finansial yang sangat minim. Jadi semoga dengan buku itu nanti akan membantu teman-teman untuk memberikan semangat baru dan inspirasi juga. Gitu loh. Jadi buat teman-teman nanti pun yang belum berhasil untuk menang, boleh nanti langsung kontak ke saya kalau memang memiliki keinginan untuk membeli buku tersebut. Nah, di closing statement ini saya ingin mengingatkan kepada saya dan teman-teman yang ada pada Zoom hari ini, bahwa di dalam hidup ini kita harus memiliki atau mempunyai mimpi, karena bermimpi itu tidak berbayar, teman-teman. Itu gratis gitu loh. Jadi apapun mimpi kita, bermimpilah setinggi-tingginya. It's okay. Nah, tapi untuk mencapai mimpi tersebut, kita harus berani berjuang, dan pastinya harus konsisten. Gitu. Jadi terapkan di dalam diri teman-teman, ketika kita memiliki mimpi, kita harus berjuang untuk mencapai mimpi tersebut. Gitu. Nah, mewujudkan mimpi itu adalah sesuatu yang indah, dan proses menjalaninya akan memperkaya diri. Trust me, ketika kita jatuh bangun itu akan memperkaya diri kita dan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat. Jadi, be a creative and be a meaningful person in your life. Jadilah orang yang kreatif dan bermanfaat di dalam hidup kamu, tidak hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi saya. Terima kasih, Sinta. Ya, baik, terima kasih Kak Obin dan Profesor Anitali atas closing statement-nya. Untuk selanjutnya, teman-teman, kita akan kuis sebentar. Kuis akan dipandu oleh Profesor Anitali. Oh ya, teman-teman, dalam kuis ini kita akan memilih 3 skor tertinggi untuk mendapatkan buku Impian Besar Orang Kecil karya Kak Robinson Sinurat. Ya, langsung saja kita mulai kuis. Baik, Profesor Anitali, saya persilahkan. Nah, saya mau nambahkan sedikit ini. Saya salut luar biasa pada Obin ya. Itu contoh dari yang closing statement saya tadi ya, bahwa dia lahir di keluarga petani di daerah terpencil di Sumatera Utara, itu di luar kendali dia ya, tetapi yang dalam kendali dia adalah dia bisa mengubah hidupnya gitu ya, menjadi berkat ya, bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, tapi juga untuk semuanya. Yang buat Anda di sini yang sudah mendengarkan Obin itu luar biasa, sudah mendapat berkat ya dari inspirasi Obin ini. Sekalian ada yang nanya tadi, gimana kalau dosennya nggak mahir berteknologi? Itu di luar kendali Anda. Tapi yang dalam kendali Anda bagaimana supaya dalam mata kuliah itu Anda tetap mendapatkan
pengetahuan dan inspirasi itu tetap dalam kendali Anda ya. Jadi ada banyak hal di luar kendali kita, ya kita terima, tidak usah kita keluhkan gitu ya, tetapi kita bisa mengubah itu dalam kendali kita. Baik, ini pakai Kahoot ya. Sebagian sudah pernah pakai Kahoot. Nah, sekarang maaf saya lagi. Jadi ini bukan hanya jawaban yang benar, tapi juga Anda perlu cepat-cepatan juga. Sudah ini Kahoot-nya? Sudah ya? Maaf Prof, izin sebentar. Mungkin teman-teman untuk pengisian nama Kahoot menggunakan nama depan ya, supaya lebih mudah panitia untuk merecord jawaban kalian nanti. Semisal menjadi 3 skor tertinggi. Oh ya, namanya ya, jangan pakai nama-nama yang sulit dikenali ya, nama-nama Drakor dan yang lain-lainnya ya, nanti panitia nggak tahu itu dikirimkan kemana, opinnya yang nggak tahu ya. Maaf. Oke, mulai ya. Anda masukkan kahoot.it, terus game PIN-nya, nomor PIN-nya ya. Jadi masukkannya lewat gadget, atau kalau Anda pakai satu gadget yang sama dengan Zoom-nya, buka tab yang lain ya. Ini game PIN-nya, nanti namanya akan keluar. Nah, Bernie sudah. Saya beri waktu 1 menit ya untuk menunggu nama-nama yang masuk. Wening, Ska. Wah, seru ini. Stop sampai ya 10 orang, yang lainnya ya dapat hadiah. 5 sok yang tadi. Mulai ya. Ya. Ajaran kreatif. Oke. Dalam TPEC tadi yang benar konten, 9 orang benar. Yang lainnya mohon maaf masih salah. Kita lihat siapa yang benar. Oke, 5 orang ini. Ranti Mori nomor 1. Dan yang lainnya. Sekali lagi yang merasa namanya nggak ada di sini, Anda menjawab benar, tapi kurang cepat. Ya, berikutnya harus lebih cepat lagi. Urutan setelah comfort zone. Learning, fear, learning, dan growth. Ya, 9 orang yang benar. Jadi fear dulu, takut, learning, growth. Oke, sekarang Tania Rahmadani memimpin. Lanjut. Ini true false, benar atau salah? Pedagogi. Salah. Benarnya adalah teknologi harus mengikuti pedagogi. Yang esensial itu pedagogi ya. Oke. Tania masih memimpin. Nah, ini true false lagi. Apakah banyak yang menjawab benar, ya benar, tidak mengubah ya, karena pedagogi itu yang esensial ya. Oke.
Oke, Epifanius sekarang memimpin, diikuti Mike dan Tania, Gabriela, dan Indah. Lanjut, pertanyaan terakhir ini. Yang termasuk LMS itu apa? Benar, Canvas. Banyak yang menjawab Google Meet, bukan. Google Meet itu video conference-nya. LMS-nya Google Classroom. Ya, jadi Google Meet itu bagian dari Google Classroom. LMS-nya Google Classroom. Google Meet-nya VidCon. Kalau Padlet dan Miro ini hanya aplikasi. Oke, baik. Yang 3 pemenangnya adalah, kita beri tepuk tangan. Tania, nomor 3. Mike, nomor 2, dan nomor 1. Epifanius. Oke, luar biasa. Oke. Demikian saya kembalikan kepada Sinta. Terima kasih Profesor Anitali. Untuk pemenang yang pertama tadi atas nama Epifanius, yang kedua Malik, dan ketiga Malik, dan ketiga ada Tania Ramadhani. Mungkin nanti bisa menghubungi kami atau di grup ada nomor yang tertera. Ya baik teman-teman, semoga webinar hari ini bisa menginspirasi kita semua dan membantu diri kita berkembang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tidak terasa kita sekarang sudah berada pada penghujung acara. Ada baiknya teman-teman sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, marilah kita mengucap syukur dengan berdoa. Doa penutup akan dipimpin oleh Bruder Salju. Baik Bruder, saya persilahkan. Terima kasih Profesor Anitali, Bang Robi yang telah memberikan banyak hal untuk kami, pengalamannya, juga pengetahuannya. Baik teman-teman, mari kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan berdoa. Saya akan pimpin kembali secara Katolik, yang beriman kepercayaan lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Baik, di akhir perjumpaan melalui Zoom ini, kami mensyukuri segala berkat yang telah Kau sampaikan kepada kami selama pertemuan ini. Kami mohon berkat kesehatan serta semangat juga untuk kami yang hadir di sini, juga untuk keluarga kami yang selalu mendukung kami, supaya kami dalam situasi pandemi ini tetap produktif, berani kreatif, dan dengan gembira hati menjalani setiap aktivitas yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, melalui tugas yang kami terima pada saat hari ini. Berkati juga agar untuk hari-hari berikut, kami tetap masih boleh mengalami kesehatan yang baik, sehingga kami semakin hari, semakin dengan segenap hati, mampu memuliakan Engkau melalui apapun yang Kau percayakan kepada kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Profesor Anitali sekali lagi, juga Bang Robin, Pak Satrio yang pagi-pagi sudah harus bangun pagi banget untuk menemani kami semua, juga Ibu Yolanda, dan teman-teman muda semua, terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Sinta. Baik, terima kasih yang telah berkenan memberikan doa penutup webinar pada siang hari ini. Oh iya teman-teman, diharap jangan keluar dulu karena kita belum foto bersama. Jadi saya meminta teman-teman untuk sebentar saja open cam sebagai dokumentasi webinar hari ini. Monggo Kevin bisa di screenshot peserta webinar hari ini. Saya akan mulai screenshot mulai dari yang pertama ya. Di sini ada 10 layar, jadi sabar ya, tetap senyum ya teman-teman. Jadi aku mulai screenshot.
Oke. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Terus yang kedua, untuk layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Untuk layar yang keempat. 1, 2, 3. Tetap senyum ya teman-teman. Oke. Aku lanjut ke keenam. Untuk kelima. Kelima 1, 2, 3. Oke. Mungkin aku persingkat aja yang layarnya masih ada ya yang ngaktifkan kamera. Oke. Terakhir ya. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Silahkan. Baik, Kelvin, terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih untuk partisipasi webinar hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata, teknis, dan pertanyaan belum bisa terjawab. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Profesor Anitali, Kak Robinson Sinurat, dan seluruh komponen yang telah mendukung kelancaran pada webinar kita siang hari ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa nantikan webinar selanjutnya bulan depan. Tentunya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik dari sekarang. Sekian webinar hari ini. Selamat siang, selamat berakhir pekan, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya. See you. Terima kasih. Oke.